Amuk supporter lagi, korban berjatuhan. Vonis hukuman siap dijatuhkan, tapi mampukah penyelenggara Torabika Soccer Championship yang juga menjadi hakim bersikap independen? Sekali lagi saya tidak melihat dan tidak boleh kita ini memandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum di negeri ini harus ditindak. Kembalinya sang legenda hidup Bambang Pamungkas. Gustavo Marulanda dan Den Milovanovic, aroma negeri Kangguru di tanah Madura. Riwayat hitam jual beli klub di Indonesia. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi bersama saya Hiliani Hidranto di Galeri Sepak Bola Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat-sehat aja ya. Udah pada lapar belum? Tenang, karena sekarang ini bakal ngajak kalian semua untuk makan siang di sebuah restoran mungil di daerah Senopati, Jakarta. Namanya adalah The Kabiho. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk berita pertama. Ini ada kisruh supporter yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan juga ada berita tentang sanksi klub. Kita lihat sama-sama. Pekan lalu seketika dunia persepakbolaan Indonesia ramai diperbincangkan halayak penyuka. Bukan soal prestasi, melainkan bobrok yang kerap terjadi di tanah air. Kerusuhan supporter. Miris memang, apalagi kali ini pelaku dari kalangan aparat. Saya sudah warning operator untuk bertindak tegas. Lakukan semua upaya dalam rangka menegakkan aturan yang sudah disepakati. Jadi satu kelemahan di sepak bola kita, bila mana belum ada pengaduan dari panitia penyelenggara, maka aparat hukum tidak bisa bertindak. Saya kira harus dirubah. Tragisnya jadi tontonan yang tidak pantas ditunjukkan supporter berbaju hijau berpotongan rambut cepak ini, seolah pamerkan adu kuat-kuatan fisik. Peristiwa ini terjadi di pertandingan lanjutan Torabika Soccer Championship antara Persegres Gresik United dengan PSTNI di Stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur 22 Mei 2016. Walaupun dikabarkan sudah berujung damai antara kedua pihak, namun sanksi hukum tetap digulirkan. Hal ini disikapi tegas Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio saat menghadiri suatu acara di Surabaya. Kita evaluasi seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, ini tidak boleh terjadi lagi. Fanatik boleh, mencinta kesebelasannya boleh, ya, tetapi jangan bertindak anarkis. Menyusul keterangan serupa disampaikan Presiden Direktur PSTNI sekaligus Pangkostrat Legend TNI Edi Rahmayadi di tengah pertemuan bersama kelompok 85 di Jakarta. Bagi orang yang diusung sebagai kandidat calon ketua umum PSSI ini, bahwa tidak seharusnya bentrokan terjadi bila mana kedua kelompok menahan diri. Meski begitu, tidak demikian bagi pemerintah, termasuk Badan Hukum PSSI yang turut angkat suara atas persoalan tersebut. Pelakunya ya harus dihukum dari dua tatanan hukum. Pertama hukum negara, hukum pidana kalau misalnya ada penganiayaan dan sebagainya. Yang kedua dari hukum sepak bola, ya, karena esensi sepak bola kan fair play. Sekali lagi saya tidak melihat dan tidak boleh kita ini memandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum di negeri ini harus ditindak. Dah, itu garisnya. Dahulu sebelum turnamen ini digulirkan, pemerintah sudah antisipasi sebelum terjadi. Alhasil, Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara, dalam hal ini PT Gelora Trisula Semesta. Dari aspek kualitas tata kelolanya, memang masih ada bolong-bolongnya ya. Dan kita berharap PT GDS segera melakukan pembenahan. Rencananya
Minggu depan kita juga akan manggil GTS karena beberapa pertandingan seperti yang tadi disampaikan. Terakhir termasuk di Gresik, kita juga ingin meminta laporan dari GTS karena itu salah satu permasalahan yang timbul di lapangan. Mudah-mudahan GTS memenuhi panggilan ini karena udah sekian pekan ini terus terang belum ada satu personil BOPI pun yang diizinkan oleh GTS untuk masuk ke mengawasi. Lantas apa tindakan operator? Karena secara status hukum pun dipertanyakan, sebab sebagai penyelenggara berlaku juga sebagai pengadil melalui komisi disiplin yang dinilai pembentukannya tidak terbuka ke ruang publik. Sekarang posisinya kami sedang bekerja gitu, dan ini bukan suatu hukum rimba yang 1 hari, 2 hari, 3 hari beres, tidak gitu. Jadi kita harus melihat karena sepak bola itu ya tadi sebetulnya cerminan kebudayaan, terutama ketika itu menjadi satu olahraga yang paling populer di masyarakat, itu adalah cerminan kebudayaan, punya berbagai macam aspek kemasyarakatan, sosiologi. Kita tidak bisa hanya melihatnya ini regulasi, ini begini, harus tidak. Sesungguhnya berdasarkan aturan wewenangnya ada pada organisasi tertinggi sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, sebagaimana diatur dalam statuta FIFA. Ya harus dong, harus dari federasi. Perangkat judisial itu harus dari federasi dimanapun di seluruh negara begitu. Karena yang menjadi anggota FIFA kan FIFA yang punya aturannya. Yang menjadi anggota FIFA kan federasi, bukan operator, bukan perseroan. Komisi Disiplin PSSI di dalam badan hukum sebelumnya dinonaktifkan sebab terbentur sanksi Kemenpora dan FIFA. Kemudian menjadi hak PT GTS sebagai pengelola turnamen sepak bola untuk memberlakukan badan hukum sanksi untuk seluruh pelanggaran dalam sebuah pertandingan. PT GTS ini swasta, private initiative gitu, pure company. Jadi sudah dibilang dari awal bahwa memang kompetisi ini non resmi gitu ya, bukan kompetisi resmi, memang adalah suatu kompetisi terobosan. Tapi bukan berarti kita tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di FIFA dan AFC beserta turunannya. Lantas, langkah apa yang diambil kedua pihak setelah pencabutan sanksi PSSI? Apakah segala bentuk pelanggaran di turnamen saat ini adalah hak penyelenggara ataukah dikembalikan kepada PSSI? Sebenarnya gara-gara PSSI ini kan statusnya masih berkonflik, ya artinya PSSI tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah itu adalah satu breakthrough dari perseroan PT GTS. Nah ketika dia sudah on lagi, makanya tadi kita minta bahwa ini kita bekerja sama menyelesaikan ini, tapi sehabis ini tolong sudah nggak ada lagi badan judisial di perseroan gitu loh. Sementara terkait dengan sidang Komisi Disiplin Insiden Gresik, PT GTS mengungkapkan dalam proses penegakan regulasi, rangkaiannya dimulai dengan pengumpulan seluruh informasi dan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Namun, untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi harus menunggu 4 hari setelah sidang disiplin digelar. Kembalinya sang legenda hidup Bambang Pamungkas. Gustavo Marulanda dan Den Milovanovic, aroma negeri Kangguru di tanah Madura. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.